Selamat datang di Pecinta Manga. Kali ini aku akan lanjut menceritakan manhwa yang berjudul Rainbow Return. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Terima kasih. Sebelumnya di Rainbow Return, saat Hyunwoo sedang hunting di Black Forest untuk menaikkan levelnya, dia malah didatangi party PK dan dijadikan sebagai target selanjutnya oleh mereka. Party PK itu kembali kepada Hyunwoo setelah selesai menyusun rencana untuk menghabisi Hyunwoo. Yang tanpa mereka sadari, saat mereka sedang menyusun rencana untuk menghabisi Hyunwoo, Tangi mendengarkan pembicaraan mereka. Ren, ketua dari party itu, mengajak Hyunwoo untuk hunting bos Dark Elf. Hyunwoo sengaja menjawab dia takut tidak akan bisa membantu dan takut malah akan jadi beban kalau dia ikut hunting bos Dark Elf dengan mereka. Saat Ren dan anggota party lainnya mendengar Hyunwoo menolak untuk ikut hunting boss, mereka kaget dan kesal karena kalau Hyunwoo tidak ikut hunting boss, maka rencana mereka untuk menghabisi Hyunwoo akan gagal dan semua usaha yang mereka lakukan dari tadi akan sia-sia. Jadi mereka pun membujuk Hyunwoo dan memuji-muji Hyunwoo yang mempunyai kemampuan luar biasa, dan berkat bantuan Hyunwoo lah mereka bisa naik level dan bisa hunting sampai sejauh itu. Mereka terus memuji Hyunwoo walaupun dalam hati mereka merasa kesal, sampai akhirnya Hyunwoo setuju. Baiklah, aku akan membantu kalian untuk naik level dengan hunting bos, hahaha, kata Hyunwoo dengan berakting tersipu malu yang membuat anggota party PK itu semakin kesal. Tunggu saja bajingan, sebentar lagi aku bunuh kau, kata Carl, salah satu anggota party dalam hatinya. Dan tidak lama dari situ, mereka bertemu dengan bos Dark Elf. Bos Dark Elf itu sangat kuat, dia mampu membuat anggota party Hyunwoo kewalahan. Apa hanya ini saja kemampuan kalian, manusia warrior? Jika kau masuk Black Forest untuk menguji kekuatanmu sebagai warrior, setidaknya kau harus lebih kuat dari ini. Tapi sepertinya kalian belum siap, kata bos Dark Elf itu. Kalau tahu mereka memakai equipment level rendah, tapi tetap saja mereka akan kesulitan melawan bos Dark Elf, bahkan bagi mereka yang level 40 dan full equipment level bagus. Kapan Ren akan memberikan sinyal, kata Carl dalam hati. Rencana mereka adalah saat Basil sang priestess memberikan sinyal dengan memberikan bab pada mereka, maka Ren akan menembak Hyunwoo dengan panah pelumpuh, dan saat itulah anggota lain akan menyerang dan menghabisi Hyunwoo. Apa kalian berencana untuk menghabisinya langsung? Serahkan saja dia padaku. Gitu bajingan itu lumpuh, aku akan bersenang-senang dengannya, kata Carl dengan wajah yang seram. Saat Ren melihat Hyunwoo akan menyerang bos Dark Elf, dia pun memberikan Basil sinyal. Blessing. Basil memberikan mereka bab. Akhirnya, pikir semua anggota party PK itu. Ren bersiap menarik anak panahnya untuk memanah Hyunwoo. Tapi, tanpa dia sadari, Tangi berada di belakangnya dan meniup telinga Ren, membuatnya merinding dan tidak sengaja menembakkan anak panahnya. Dan Carl yang sudah tidak sabar ingin segera menyerang Hyunwoo. Punggungnya terkena panah yang ditembakkan oleh Ren. Dengan kebingungan Carl bertanya, kenapa Ren memanah dirinya? Itu bukan salahku, buang bodoh ini yang menggangguku, jawab Ren. Carl pun tumbang karena terkena panah pelumpuh yang ditembakkan Ren. Saat mereka semua kebingungan, tanpa mereka sadari, bos Dark Elf sudah berada di belakang salah satu anggota party dan tanpa raga langsung mencekiknya. Melihat itu, Hyunwoo langsung maju kepada mereka dan yang mereka kira Hyunwoo akan menolong anggota party itu, malah sebaliknya Hyunwoo malah menusuk anggota party itu yang membuatnya bertanya kenapa Hyunwoo malah menusuknya, dan dengan mood gak mengesalkan Hyunwoo menjawab critical skill backstabbing, dan Hyunwoo langsung menebas anggota party itu yang membuat Ren dan Basil, anggota party yang tersisa, merasa ketakutan dan kebingungan. Apa yang kau lakukan? Tanya Ren. Apa yang aku lakukan? Ketika mencoba untuk menusuk seseorang dari belakang, kalian juga harus tahu bahwa hal itu juga bisa terjadi kepada kalian, kata Hyunwoo. Apa maksudmu? Tanya Ren. Disitulah Tangi mengatakan semua rencana Ren dan anggota partinya untuk menghabisi Hyunwoo, membuat Ren terkejut. Iya, bagaimana bisa? Kata Ren sambil menyerang Hyunwoo dengan panahnya. Power shoot, bam bam. Dengan mudahnya Hyunwoo menangkis semua panah yang ditembakkan Ren dengan pedangnya.
Hyunwoo bukannya takut menghadapi 2 orang sekaligus, dia malah tertawa terbahak-bahak membuat Rain dan Basil terkejut dan ketakutan. Iya, kalau saja aku bisa bangun, aku akan menghabisinya, kata Carl yang sudah lumpuh karena terkena panah pelumpuh. Pecundang, harusnya diam saja, kata bos Dark Elf dan menebas leher Carl. Manusia itu sepertinya lebih menghibur, kata bos Dark Elf sambil melihat Hyunwoo yang sedang menghabisi Rain dan Basil. Tidak berapa lama Hyunwoo pun berhasil mengalahkan mereka. Setelah mengalahkan party itu, dengan santai Hyunwoo mengecek hasil rekaman videonya. Aku harap semuanya terekam dengan bagus. Mungkin level mereka tinggi, tapi skill mereka buruk. Tidak akan ada orang yang menonton videonya kalau lawanku lemah. Tapi ceritanya cukup menghibur, lumayanlah. Tapi untuk memperlihatkan skillku, aku butuh lawan yang lebih kuat, kata Hyunwoo. Apa kau sudah selesai, manusia? Melawan seorang yang kuat adalah sebuah kesenangan bagiku, kata bos Dark Elf. Hyunwoo menyadari bahwa bos Dark Elf itu masih ada di sana dan menunggu Hyunwoo. Hyunwoo pun senang karena akhirnya dia memiliki lawan yang kuat agar videonya menjadi semakin menarik. Judul dari video ini adalah pemain level 20 menghabisi bos Dark Elf, kata Hyunwoo. Mereka pun maju menyerang. Kembali ke dunia nyata. Kau sangat beruntung bertemu dengan para pecundang itu, kata Yeonchan sambil melihat video yang direkam Hyunwoo. Aku juga mengambil drop item para PK dan mendapatkan reward dari raid boss hari ini. Aku benar-benar untuk banyak dan para pecundang itu pun mendapatkan murder penalti dan menjatuhkan banyak item, kata Hyunwoo. Videonya lebih bagus dari yang kukira. Kau akan bisa mulai ketika kita mendapatkan video editor, kata Yeonchan. Maksudmu streaming kan? Tanya Hyunwoo. Kau akan tahu saat waktunya tiba, kata Yeonchan. Yeonchan mengatakannya itu dengan sangat misterius. Ternyata rencana Yeonchan adalah membuat Hyunwoo menjadi bintang dan membuat Hyunwoo kembali menjadi top rank. Yeonchan sedang sibuk mencari video editor. Tidak ada video editor yang bagus, kata Yeonchan. Dan saat kemudian Yeonchan teringat pada seorang editor yang hebat bernama Alice Movie. Alice Movie, spesialis di arena video editing experience, memenangkan penghargaan Award Video of the Month dan Award Video Creator of the Year. Meskipun harganya agak mahal, tapi Yeonchan tetap memilihnya karena kemampuannya yang di atas rata-rata. Alice, video editor yang dikenal sebagai hantu di antara arena kreator karena kemampuan editingnya yang luar biasa. Arena kreator menyebutnya maestro dari editing video. Alice Movie. Alice, saat Alice melihat video yang Yeonchan kirimkan untuk meminta Alice mengeditnya, dia langsung tercengang dan terkagum-kagum dengan video itu yang mengingatkan dia pada malaikat. Aku akan menjadi fansmu mulai sekarang. Aku buat kau langsung ke panggung utama di arena, kata Alice dengan muka yang aneh. Di dalam arena, Hyunwoo sedang melihat item-item yang di-drop para PK karena penalti. Rare Random Skill Book, Grade Rare. Efek setelah digunakan, Anda akan mendapatkan random rare grade skill. Aku bisa menjualnya dengan harga yang mahal, tapi mungkin aku mendapatkan skill yang bagus kalau aku menggunakannya, kata Hyunwoo. Akhirnya, setelah Hyunwoo berunding dengan Tangi, Hyunwoo memutuskan tidak akan menjual item tersebut. Hyunwoo memilih untuk menggunakannya. Anda menggunakan the rare random skill book. Anda menerima skill baru, Blow for Blow, a single spirit blow, tipe pasif, grade rare, skill level up, mengabaikan 10% pertahanan musuh, 10% penetrasi pertahanan. Luar biasa, untung saja aku menekannya. Tangi, kau memang jimat keberuntunganku, kata Hyunwoo senang sambil memutar-mutar Tangi. Beberapa hari kemudian, video Hyunwoo diunggah di Arena World. Video itu berjudul Memancing Player Killer dan responnya sangat luar biasa, terutama para player yang juga diserang oleh para PK ketika mereka berada di level rendah. Bagus, videonya sudah ditonton lebih dari 150.000 kali. Alice Movie melakukan editing yang bagus karena dia meminta bayaran yang rendah. Aku rasa dia menyukai permainan Hyunwoo, kata Yeonchan. Di tempat lain, manajemen Nikki, tim manajer bisnis Kale, video memancing PK. Alur cerita yang menarik. Videonya belum selesai, kata Kale. Disinilah kita diperlihatkan pertarungan antara Hyunwoo dan bos Dark Elf.
Bos Dark Elf menebas Hyunwoo, tapi Hyunwoo mampu menghindarinya. Hyunwoo pun membalas serangannya dengan menendang Bos Dark Elf, membuat Bos Dark Elf murka dan meninju Hyunwoo bertubi-tubi. Tapi lagi-lagi Hyunwoo mampu menghindari semua serangan Bos Dark Elf, dan Hyunwoo menebas Bos Dark Elf dan mengalahkannya. Seorang player dengan level seperti itu dengan mudah mengalahkan Bos Dark Elf dan kontrol skill yang hebat. Aku sudah buang-buang waktu pada kandidat yang salah. Player ini memiliki potensi untuk menjadi seorang bintang. Aku harus membuatnya bergabung dengan Nikki. Lebih baik aku segera menghubunginya sekarang. Area utara Black Forest. Terdengar suara pertarungan. Ternyata itu adalah suara pertarungan Hyunwoo melawan para orc. Tanggi, berikan aku bab. Baik, Master. Aku benar-benar naik level lebih cepat daripada sebelumnya ketika aku menjadi malaikat. Aku adalah salah satu pengguna pertama arena dan tidak memiliki banyak informasi atau item yang cukup. Dibandingkan dengan saat itu, sekarang menjadi lebih mudah. Tapi karena aku telat kembali bermain di arena, aku harus berusaha lebih keras dan cepat dari orang lain agar levelku bisa naik, pikir Hyunwoo sambil menghabisi para orc. Status window, Kang Hyunwoo, level 24, Warrior, Tito, Warrior acknowledge baikan, Strength 55 bertambah 68, Health 40 bertambah 50, Agility 50 bertambah 28, Mana 30, poin status yang belum digunakan 5. Para orc ini bukan tandinganku sekarang, kata Hyunwoo. Aku merasa jauh lebih kuat juga, Master, kata Tangi. Pet status window, Tengi, level 15, Marionette Bear, Tito, Hair to Bass Island, Affinity 15, Strength 35, Health 50, Agility 35, Mana 90, Skill, Bear Spirit, Forest Blessing. Ternyata level Tangi pun sudah naik dari level 5 menjadi level 15. Menurut forum yang ada di arena, di antara pet masing-masing punya peringkat status yang berbeda-beda setiap levelnya. Uncommon itu 3-5, rare 6-7, unique 8-10. Kalau dilihat dari peringkatnya, Tengi masuk pet yang unik. Tengi memiliki buff yang lumayan dan dia juga bisa menjadi tank nanti. Tapi yang harus aku lakukan sekarang adalah mengajarinya tata krama, kata Hyunwoo dalam hati. Mereka pun melanjutkan hunting para orc. Pastikan memeriksa dengan benar, jangan sampai ada item yang tertinggal ketika kita sedang farming. Mengerti, perintah Hyunwoo pada Tangi. Saat itu Hyunwoo melihat cahaya yang berasal dari salah satu orc. Ternyata Hyunwoo mendapatkan kalung yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Muncul notifikasi. Anda menerima quest baru. Heir of the Meadow Wolf Tribe. Quest, kata Hyunwoo. Anda mendapat quest baru. Heir of the Meadow Wolf Tribe. Anda telah menemukan kalung tulang Kankun, calon kepala suku serigala pada rumput yang telah hilang. Kembalikan kalung tulang kepada kepala suku Lakun. Grade D. Tujuan, kirimkan kalung tulang ke Lakun. Reward, experience point. Peringatan, pemimpin Lakun hanya akan muncul ketika Anda diakui oleh Dakan, sang bos monster dan juara padang rumput. Hyunwoo mendapatkan sebuah quest pengiriman. Apa maksudnya diakui oleh bos monster? Tanya Hyunwoo bingung. Champion Dakan adalah sang bos monster dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan ada kemungkinan pemimpin Lakan adalah NPC. Aku tidak pernah mendengar quest atau NPC seperti ini sebelumnya. Ini mungkin kesempatan yang besar untukku. Tapi aku setidaknya butuh mencapai level 30 untuk menjalankan quest grade D, kata Hyunwoo. Karena level Hyunwoo belum mencapai level 30, dia pun belum bisa menjalankan quest. Dia pun menyimpan kalung itu. Ayo kita hunting Tangi, aku harus naik level gila-gilaan, kata Hyunwoo sambil lari menyeret Tangi. Setelah hunting cukup lama, Hyunwoo naik hanya 1 level. Kenapa levelku naik begitu lambat? Apa mungkin ada batasan untuk hunting sendirian? Teriak Hyunwoo frustasi. Apa maksudmu sendirian? Bukankah aku menyemangatimu dari belakang, monster bodoh? Teriak Tangi kesal. Hyunwoo mengabaikan Tangi dan berkata, bermain dengan party pasti bisa membantu naik level lebih cepat. Aku harus menemukan seseorang yang bisa aku percaya. Boom, terdengar suara ledakan. Suara apa itu? Kata Hyunwoo. Ternyata tidak jauh dari Hyunwoo berada, ada seorang player yang sedang hunting para orc. Mage, Mason, aku sudah menghabiskan mana dan potion manaku. Apa aku harus kembali? Aku rasa ada batasan untuk hunting sendirian, apalagi untuk seorang mage sepertiku. Saat Mason sedang merenungi nasibnya, tanpa ia sadari Hyunwoo sudah ada di belakangnya. Karena kaget, Mason pun menyerang Hyunwoo dengan magic arrow-nya. Karena dikira Hyunwoo adalah monster, untungnya serangan itu meleset dan tidak mengenai Hyunwoo.
Setelah Mason mengetahui bahwa Hyunwoo adalah manusia dan bukan monster, dia pun meminta maaf dengan apa yang ia lakukan. Hyunwoo pun meminta maaf karena dia juga salah sudah mengejutkan Mason. Hyunwoo dan Mason pun akhirnya berkenalan. Dengan gugup Mason bertanya, "Apa ada yang bisa aku bantu?" "Siapa orang ini? Pakaiannya aneh dan membawa boneka beruang. Dia mencurigakan," kata Mason dalam hati. Hyunwoo pikir Mason mempunyai magic power dan mantra yang kuat. Dia cukup bagus, pikir Hyunwoo. "Aku lihat kau hunting sendirian. Apa kau mau membuat party denganku?" tanya Hyunwoo pada Mason. Mason pikir Hyunwoo adalah PK, tapi setelah Mason pikir-pikir, dia tidak pernah mendengar PK dengan penampilan aneh seperti Hyunwoo. Tapi melihat dari kemampuan Hyunwoo menghindari serangan Mason, merasa Hyunwoo bukan player biasa. Dan akhirnya Mason pun bersedia membuat party dengan Hyunwoo. Dengan pikiran sulit untuk hunting sendirian, mungkin ini adalah kesempatan yang bagus untuk Mason. Mereka pun setuju untuk membuat party dan hunting bersama. Suatu tempat di Black Forest. Terjak, oh, ternyata ada party lain yang sedang hunting di Black Forest. Black Skull with Swan, Black Skull with Gayen, Black Skull with Park Junwoo. Ternyata party Black Skull with Sound dan Yen sedang membantu Park Junwoo naik level. Park Junwoo adalah anggota Black Skull Guild yang dikalahkan Hyunwoo di chapter 2 dengan cara karakter deletion duel atau duel penghapusan karakter. Dia kembali ke arena dengan ID baru dan dengan bantuan atasan dari Black Skull Guild, Park Junwoo mampu naik level dengan cepat. Junwoo bertekad akan menemukan Hyunwoo dan menghabisinya, tentu saja dengan bantuan para seniornya. Tidak jauh dari mereka melihat monster Orc respawn. Tanpa pikir panjang, Park Junwoo lari dengan cepat untuk menghabisi Orc itu. Tidak jauh dari tempat itu, Hyunwoo, Mason, dan Tangi juga sedang hunting para Orc. Mereka senang karena mereka bisa naik level lebih cepat, karena mereka membuat party dan hunting bersama. Tidak jauh dari tempat mereka berada, ada Orc yang respawn. "Master, ada monster muncul," kata Tangi. Karena Mason sedang merecharge mananya, jadi Hyunwoo yang akan menghabisi Orc itu. Dengan mudah Hyunwoo mengalahkan Orc itu, dan ternyata Orc itu adalah Orc yang sama yang dilihat party Black Skull Guild. Park Junwoo kaget saat melihat Hyunwoo. Kau bajingan dari waktu itu. Aku sudah mencarimu." Tapi sebelum Park Junwoo menyelesaikan kalimatnya, Hyunwoo menendang Park Junwoo. Boom, tendangan itu mengenai muka Park Junwoo, membuat Park Junwoo tumbang. "Oh, maaf, aku pikir kau monster," kata Hyunwoo. Saat melihat Park Junwoo tumbang, anggota Black Skull Guild lainnya pun membantu Park Junwoo untuk bangun. Kau melakukannya dengan sengaja. Dia adalah... Aku sudah mencarimu, kau bajingan yang menghapus ID-ku," teriak Park Junwoo.